Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Iya, Bos sepertinya udah mulai melirik pasar kelas menengah ya, yang dimana banyak produknya yang sekarang beredar di pasaran itu harganya bisa dikatakan terjangkau. Mulai dari table saw yang kita bahas kemarin, itu kan kelas Bos tapi harganya bisa dikatakan merakyat ya. Ya bisa dikatakan kelas menengah lah. Oke ya, begitu juga dengan produk yang mau kita bahas kali ini tuh adalah board cordless brushless. Ya, untuk yang tipe sebelumnya itu board cordless brushless dari Bose itu tipenya GSB 18V EC, itu harganya kan 4 jutaan ya. Sedangkan ini udah brushless tapi harganya bisa dikatakan terjangkau. Ya ini tuh bisa dikatakan adalah tipe penerus dari Bose yang belum brushless sebelumnya yang harganya 2 jutaan. Itu kalau nggak salah tipenya GSB 180 Li. Sedangkan yang ini tuh udah brushless dan harganya deket-deket gitu. Ya untuk harganya sendiri ini saya dapatkan 2,7 jutaan ya. Kalau 2,7 jutaan itu bisa dikatakan ya kelas menengah lah untuk board brushless dari Bose ini. Oke, langsung saja kita lihat produknya. Tipenya adalah GSB 18P50. Saya nggak tahu itu diambil dari mana ya kata 50-nya. Yang jelas ya itu tipenya. Oke, kita mau lihat. Oh ya, mengingat tentang harganya 2,7 jutaan ya. Kalau kita bahas yang board yang kita review kemarin itu pasti langsung keinget ke DeWalt. Ya mungkin teman-teman agak sedikit penasaran gimana ya kalau dibandingkan dengan DeWalt. Jadi saya juga penasaran nih. Jadi dengan harga yang setara kira-kira ya sebagai perbandingan aja ya, nanti akan sedikit kita compare juga kira-kira gimana kualitas Bose ini kalau dibandingkan dengan DeWalt yang bisa dikatakan udah oke sekali untuk tipe DCD 796 kemarin ya. Oke, langsung aja nih kita mau bahas untuk produk dari Bose-nya. Untuk covernya sendiri kalau kita perhatikan ya udah jelas mantap lah ya, untuk sekelas Bose masa main-main. Kualitas bahannya itu udah oke sekali. Di sini ada tulisannya Bose, emboss gitu ya, timbul. Dan ini ada keterangannya. Kalau kita lihat ini di bagian samping ada spek ya, bukan spek, tipe dari Bose-nya GSB 18P50. Dan situ ada gambar boardnya. Di bagian belakang itu ada keterangan kalau produknya itu mengandung baterai. Dan ya di sini ada lagi keterangannya sama seperti yang di samping tadi, nggak perlu kita bahas lagi. Kita langsung cek aja kelengkapannya. Nah seperti ini ya, untuk covernya itu dia tidak bisa rata ke lantai ya, dia itu hanya 90 derajat seperti ini aja, lebih dikit lah. Oke, lalu kita lihat sini untuk kelengkapannya. Yang pertama tentunya ini ada interaction manual ya, interaction manual atau apa ini? Iya sepertinya ya. Dan ya di sini tuh ada keterangan untuk chargernya. Untuk chargernya ternyata masih GAL 18P20 ya. Kemarin itu lihatnya waktu di lapak udah menyediakan katanya yang udah 4 ampere ya. Saya agak kaget, wah berarti udah benar-benar upgrade. Dan ternyata hanya salah di lapaknya aja, salah menuliskan. Yang aslinya itu hanya charger 18P20 seperti ini ya. Yang dimana ini chargernya masih 2 ampere ya. Nanti kita cek lagi. Ya udah standar sih. Oke, sedangkan ini adalah untuk bornya ya. Dia terpisah antara charger dengan bornya seperti ini untuk keterangannya. Dan untuk bukunya ini ya tebal sekali. Siapa yang mau baca segini ya? Semua bahasa ada ini. Dan ini ada seperti katalog gitu. Ini katalog produk barunya mereka ya. Ini impact driver semua ini. Cordless impact range one tool, many possibilities. Ya seperti ini. New. Wah, racun semua ini isinya. Oke lah, nanti saya baca-baca lagi. Oke, langsung kita cek ya tentang charger yang saya sebutkan tadi ya. Ini untuk chargernya masih yang umum ya, yang GAL 18P20, yang dimana untuk speknya itu dia masih 2 ampere ini. Ya udah standar sih memang. Cuman kalau dikasih yang 4 ampere kan udah keren ya kan. Oke, seperti itu aja. Lalu ini apa ini di ujung? Ini di ujung ini adalah belt clip ya. Ini dipasang ke bornya nanti biar bisa dicantolin. Oke, lalu kita lihat di sini ada baterai. Untuk baterainya kalau yang lama kan yang belum brushless itu 1,5 Ah, sedangkan ini dia itu udah dapat kita yang 20 Ah. Ya lumayan ya. Seperti ini. Oke, lalu kita bahas aja ke unitnya seperti ini. Jadi untuk baterainya dia udah 2 pieces dan 1 nempel di unit ya, seperti ini. Keren ya. Ergonomiknya dapat gitu ya, kalau Bose ini nyaman gitu.
Dan ini ada apa? Ini ada ya registrasi barang K3L. Nah gini ya seharusnya ya, kalau memang terregistrasi itu ya harus dipamerin, bukan diumpet-umpetin. Kita buka aja. Oke, saya mau beresin dulu untuk kelengkapannya kita sebelum bahas untuk mesin bornya ya. Oh ya, untuk charger dan baterainya ini tentunya mau saya cas dulu. Jadi nanti waktu ngetes posisinya udah dalam baterai itu yang keadaan penuh. Posisi baterainya udah dalam keadaan penuh maksudnya. Oke, lanjut kita bahas ke produknya. Pertama kita lihat dulu untuk spek ya. Di sini tipenya GSB 18V50, voltase 18 volt, untuk maksimal kapasitas caknya itu sampai di 13 mm dan putaran tanpa bebannya sampai di 1800 rpm. Dan di sini made in Malaysia. Wow, Malaysia. Buat teman-teman yang dari Malaysia komen. Oke ya, lanjut kita bahas untuk desain. Kalau masalah desain sih keren lah ya. Kalau kita lihat untuk Boss ini nggak banyak aksen, dia itu simple, elegan gimana gitu. Bentuknya aja kalau kita perhatikan membulat gitu ya. Nggak ada siku-siku gimana gitu, tapi tetap keren loh. Ya bisa dikatakan untuk Boss ini untuk desain menurut saya nggak banyak gaya tapi mantap. Kalau kita bahas dari fitur-fiturnya sendiri ini udah lengkap ya. Kita lihat untuk baterai di situ udah ada indikator baterainya. Lalu di bagian atas baterai itu ada lampu LED ya, yang dimana posisinya itu udah ya bisa dikatakan udah mantap ya, udah strategis. Kalau di bawah sini dia biasanya agak ketutupan cak waktu kita nyekrup, tapi kalau ini dia lebih leluasa aja untuk cakupannya. Oke, lalu di atasnya biasa ya ada trigger seperti itu, smooth sekali, dan ini ada reversible-nya kanan kiri. Kalau ke tengah dia ngelok, nggak bisa dipencet. Dan di bagian atas itu ada perpindahan kecepatan ya untuk gearboxnya ya, secara mekanikal itu mau speed 2 atau speed 1. Lebar sekali ya, posisinya itu mantap, nyaman. Dan ini ada ring untuk perpindahan mode. Ya kita lihat itu yang pertama ada mode hammer ya, mode ngebor dengan pukulan untuk ke tembok. Lalu berikutnya ini ada mode drilling biasa, yang dimana ini tuh ngebor ke kayu, besi, dan yang terakhir ini untuk sekrup ya, untuk sekrup. Jadi dia itu torsinya itu bisa aktif. Di sini bisa kita setting di ring keduanya mau torsi seberapa, kita setel aja. Oke, lalu di bagian depan ya udah ya, ini hanya cak seperti biasa pada umumnya, tidak ada yang aneh untuk caknya ya. Secara build quality juga untuk Boss ini ya memang udah keren, mantap, mau diapain lagi. Pertama kita perhatikan dari finishingnya dulu aja deh. Kalau kita perhatikan ya memang udah rapi sekali ya, tidak ada cacat-cacatnya. Masa sekelas Boss ada cacat kan nggak mungkin ya. Tentunya untuk quality control mereka itu juga udah oke sekali. Oke, lanjut kita lihat dari bahan ya. Untuk dari bahannya sendiri ya ternyata ya setelah saya cek itu banyak untuk bor-bor yang kelas-kelas ke atas itu untuk baterainya memang oblak ya. Kemarin itu ada yang komen katanya itu bang untuk menjaga komponen baterainya yang ya kalau dipakai untuk ngebor itu kan bergetar biar nggak rusak gitu. Ya masuk akal sih. Mungkin kalau jatuh ya dia nggak langsung pecah gitu gimana. Rata-rata gitu sih kalau saya lihat. Oke, untuk bahannya sendiri ya memang udah oke ya. Untuk plastiknya ini udah berkelas Boss punya. Untuk grip-gripnya ini dia karet bertekstur gitu, dan ini juga udah ya seperti yang saya katakan tadi, nyaman sekali digenggamnya. Untuk triggernya itu smooth sekali, untuk perpindahan-perpindahan gearboxnya juga ini smooth sekali, dia lebar, dan ini untuk perpindahan modenya juga enak sekali. Dan untuk caknya ya, untuk caknya ini dia bahannya metal, jadi dia itu seperti ini, penguncian satu tangan, dan nah seperti itu ya, auto lock, mantap sekali ya. Secara build quality apa sih yang mau dikeluhkan, saya rasa ini udah mantap sekali lah. Nah oke, sebelum kita tes tentunya kita cek dulu ya seperti biasa untuk putarannya apakah benar-benar real. Ya 1600 ya cuman ya, padahal di situ katanya 1800. Untuk baterainya di sini tuh udah full dong, orang udah dicas ya. Oke lah, langsung aja kita coba ya. Nanti kita sedikit compare, banding-bandingin dengan yang DeWalt tipe DCD 796, kira-kira bagaimana hasilnya, setara, melebihi, atau di bawahnya. Oke, langsung aja kita tes.
Nah oke, pertama kita mau tes dulu menggunakan speed bit 25 mili ya. Ini mode drilling speed 2. Dan medianya ini dari jati Belanda aja, 1,5 inci. Kira-kira speed 2 masuk nggak nih dari Bosch? Kita tes ya. Oke. 1, 2. Ya, masuk ya. Tes lagi. 1, 2. Nyangkut ya. Kita tes lagi. 1, 2. Masuk. Kita tes lagi. Ya, masih mau nyangkut ya di bawahnya. Oke, sekarang kita coba bandingin dengan yang DeWalt. Oke, speed 2 juga tentunya. Mode drilling kita tes. 1, 2. Ya, masih mau nyangkut juga ya. Berarti mirip-mirip aja ya. Oke, kita tes lagi. Ya, hampir-hampir mirip sih. Nanti kita coba juga ke kayu rambutan ya. Kira-kira untuk torsinya masih unggulan yang mana. Oke, sekarang mau saya coba menggunakan speed bit 38 mili ya. Masih menggunakan media yang sama. Nah, ini dari Bosch. Masih speed 2. Kita tes mampu atau enggak. Oke, 1, 2. Ya, nggak mampu ya, hanya segitu ya. Kita tes lagi. Untuk yang Bosch. 1, 2. Ya, hanya segitu ternyata. Sekarang kita mau bandingkan dengan yang DeWalt. Speed 2 juga. Kita tes. Apakah DeWalt mampu? Oke ya, 1, 2. Ya, ternyata sama ya. Kita tes sekali lagi. 1, 2. Ya, bisa dibilang sama lah. Oke, untuk membuktikannya kita tes saja di kayu yang lebih keras. Oke ya, langsung speed 2 aja nih. Biar kita tahu seberapa masuknya. Oke ya, ini yang pertama yang punya Bosch. Teman-teman perhatikan. Oke. Sini ya. Mode drilling speed 2. 1, 2. Ya. Segitu ya. Ini untuk yang punya Bosch. Sekarang kita mau coba bandingkan dengan yang punya DeWalt. Oke, speednya 2, mode drilling, baterai oke ya, sama-sama full. Tadi punya Bosch juga masih full. Kita buat di sebelahnya aja ya, di sini ya. Oke, kita tes apakah beda jauh. 1, 2. Nah, itu untuk perbandingannya. Teman-teman bisa lihat, punya Bosch itu sampai warna birunya aja bornya itu belum habis ya. Sedangkan punya DeWalt bisa dikatakan ya lebih dalam lah. Ya, untuk torsi kelihatan ya, di situ memang DeWalt itu lebih besar torsinya dibandingkan dengan yang punya Bosch. Nah oke, pembuktiannya kita pakai speed bit 38 mili di kayu rambutan ini. Tentunya speed 1 ya, nggak mungkin speed 2 lagi dong. Kita pakai mode drilling dan untuk baterainya full. Kita langsung tes saja, ini yang punya Bosch. Kita coba ya, sanggup atau enggak. Oke. 1, 2.
Ya, sanggup ya, habis. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang DeWalt, masih menggunakan mata bor yang sama, speed bit 38 mili, speednya speed 1, mode drilling, dan baterainya juga masih full. Oke ya, kita coba ya, kira-kira lebih kuat yang mana. Oke, 1, 2. Oke ya, habis. Oke, kita lihat aja perbandingannya. Ya, ternyata memang DeWalt itu lebih cepat ya. Memang kerasa sih untuk torsinya, kerasa DeWalt itu memang lebih kuat, makanya dia lebih cepat juga. Oke, sekarang kita tes fitur hammernya. Mana nih yang paling nendang? Speed 2, baterai full. Oke ya. 1, 2. Sekarang yang DeWalt speed 2, baterai full. 1, 2. Nah, oke ya, dari hasil tesnya tentunya teman-teman bisa nilai ya, untuk yang Boss itu performanya dia di bawah dari yang punya DeWalt DCD 796. Sebenarnya bukan yang punya Boss ini jelek sih, menurut saya punya Boss ini udah standar sekali ya, untuk feel-nya enak, nyamannya dapet, dan kepresisiannya juga bisa dikatakan dapet. Ya, Boss di samping menurunkan harga tentunya juga masih memikirkan kualitas lah ya, supaya orang tuh nggak kecewa. Hanya aja untuk yang DeWalt itu tipe DCD 796 itu menurut saya overspec ya, harganya tuh bisa dikatakan kemurahan menurut saya. Cocoknya itu diadu dengan Makita yang 5 jutaan, yang Boss yang 4 jutaan, atau yang Milwaukee ya. Itu speknya bisa dikatakan over sekali. Ya, kasihan sama yang Inco kemarin ya, kalau saya pikir-pikir ya, diadu dengan yang DeWalt itu jatuh sekali ya. Cocoknya diadu dengan Boss aja biar nggak terlalu jauh. Oke ya, kita kembali ke bahasan Boss ini. Untuk Boss ini menurut saya sih ya itu tadi ya, nyamannya udah dapet, dan bisa dikatakan kalaupun teman-teman itu beli ini itu bisa dikatakan nggak kecewa ya. Hanya aja memang punya DeWalt itu memang lebih bagus dibandingkan dengan yang Boss tipe ini. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah mesti ambil punya DeWalt aja dibandingkan yang punya Boss? Nggak semudah itu ya untuk menentukan pilihan. Ya, jadi begini ya, untuk yang Boss ini itu menurut saya dia untuk ekosistemnya lebih banyak ya yang masuk ke Indonesia. Itu untuk jenis-jenis power toolnya itu lebih banyak dibandingkan yang punya DeWalt. Ya, DeWalt sih banyak sih, tapi yang punya Boss ini menurut saya lebih lengkap. Saya udah cek-cek juga ya, saya juga pengen hijrah gitu, maksudnya dari yang ekosistem lama mau ke mana gitu, mau ke Boss atau ke DeWalt. Ya, masih mikir-mikir saya kira-kira mana yang cocok. Jadi kalau memang teman-teman itu butuh ekosistem yang sangat-sangat lengkap, ya menurut saya lebih enak pakai yang punya Boss ya, walaupun ya speknya masih di bawah punya DeWalt yang tadi. Pertanyaannya lagi, apakah teman-teman itu pakai bor itu selalu dengan kekuatan maksimal? Kalau enggak ya Boss aja udah cukup gitu ya. Oke, tapi kalau teman-teman itu butuhnya power, nggak butuh ya ekosistem yang sangat lengkap, ya memang punya DeWalt itu lebih bagus. Tergantung teman-teman sih kebutuhannya itu yang mana.
Oke ya, mungkin itu aja untuk bahasan kita pada produk BOS yang satu ini. Ya, intinya produk BOS yang tipe GSB 18P50 ini performanya masih di bawah DeWalt DCJ 796. Udah itu aja daripada bingung. Ya, oke ya, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.